Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran pengamat politik Ray Rangkuti. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rekan-rekan sekalian, baik yang berada di studio maupun mungkin yang melihat kita melalui kanal YouTube ILC ini. Gini Bang ya, ini kan satu, kita sebut tadi kira-kira 10 hari lah menjelang Pak Jokowi lengser ini gitu. Saya kira sepanjang yang saya tahu di era reformasi ini, inilah kali pertama calon mantan presiden yang terlihat paling gelisah ya mengakhiri masa jabatannya gitu. Sehingga akhirnya kemudian yang unik itu bertumpuk-tumpuk kelihatan persoalan justru di ujung kekuasaannya gitu. Nah, apa yang kita sebut gelisah itu karena manuver-manuvernya tidak lagi terlihat dalam kerangka kebangsaan gitu, tapi lebih pada upaya untuk istilah mungkin yang tepat tuh menutup lubang di sana, muncul lagi lubang di sana, tutup lagi dan seterusnya. Itu pertama tuh. Nah yang kedua, ini juga presiden yang menurut bacaan saya, khususnya di era reformasi ini, yang menjelang lengsernya justru dituntut oleh orang untuk diadili. Habibie tidak, presiden pertama di era reformasi kan. Gus Dur ya dimakzulkan oleh MPR, tapi nggak ada perbincangan untuk dituntut secara hukum. Mega ya jelas kalah melalui pemilu. Pak SBY 2 periode ya meskipun nggak disorakin dengan tingkat keberhasilan seperti yang sekarang ya kita lihat banyak lembaga survei tingkat kepuasan sekian begitulah ya. Tapi tidak ada keinginan yang begitu luas untuk mengatakan Pak SBY itu perlu diadili gitu. Tidak ada, hampir kita nggak dengar. Dan nggak ada juga aksi-aksi seperti yang mau dilakukan tanggal 14 ini menyambut lengsernya Pak SBY padahal 2 periode juga. Saya masih ingat bersama dengan elemen agamawan dari berbagai agama di Indonesia. Saat itu kita sempat melabelkan kepada Pak SBY itu sebagai 9 kebohongan SBY kita sebutkan. Tapi ya itu di awal kekuasaannya, sehingga saya 2009 gitu. Tapi ya terus sampai 2005 nggak ada di ujungnya tuh. Di ujungnya itu nggak ada tuntutan seperti maraknya sekarang ini. Seperti terakumulasi di ujung kekuasaan Pak Jokowi itu, di mana orang tiba-tiba melihat ini apa yang terbayang selama ini terlihat rontok di ujungnya gitu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga yang kita lihat di ujung kekuasaan Pak Jokowi ini adalah ini kelihatan presiden yang berkali-kali apa istilahnya itu ya meminta maaf kepada masyarakat, sehingga saya udah hampir 8 kali mengucap minta maaf kepada masyarakat ya melalui lembaga-lembaga formal ya atau melalui pertemuan-pertemuan formal kenegaraan. Tetapi saat yang bersamaan alih-alih permintaan maaf itu menurunkan tensi, katakanlah kritik dan ketidaksukaan publik gitu, yang ada justru seperti nggak digubris tuh permintaan maaf. Kenapa nggak digubris? Ya mungkin orang juga melihat bahwa permintaan maaf itu nggak lebih dari sekedar basa-basi untuk menutup apa yang selama ini mungkin secara terang benderang dianggap oleh publik sebagai suatu kekeliruan, ya lalu diperminta maafkan. Tapi orang juga tahu
ketika Pak Jokowi meminta maaf itu, saat yang bersamaan muncul peristiwa yang lain gitu. Yang justru mencerminkan permintaan maaf itu nggak mengubah perilaku. Beliau meminta maaf misalnya di awal seingat saya itu dulu, di pertemuan dengan Majelis Ulama. Habis itu muncullah Fufu Fafa. Habis itu muncullah private jet. Muncullah harga roti yang 400.000 gitu. Muncullah justru yang hidup mewah, ya, anak-anak dan menantunya. Artinya apa gitu? Artinya berulang kali Pak Jokowi meminta maaf di hadapan publik, tapi saat yang bersamaan tidak ada implikasi permintaan maaf itu terhadap perilakunya, Perilaku keluarga. perilaku dirinya dan keluarganya. Saya katakan dirinya juga penting, Mas Karni, karena dalam konteks kayak begini misalnya, beliau mengeluarkan perpres terkait dengan ekspor pasir laut. Wow. Yang sangat kontroversial kan, dan seterusnya. Jadi tidak ada perubahan sikap politik dari dirinya pun juga dari keluarganya. Alih-alih yang ada, ya alih-alih permintaan maaf yang ada adalah yang sesuatu yang membuat tambah jengkel publik, termasuk di dalamnya ya pemakaian kaos. Sehingga saya bukan anak Mulyanto itu, tapi Putra Mulyanto itu ya, Putra Mulyono ya, di belakang itu dalam satu peristiwa kegiatan partai di Tangerang. Kalau nggak salah saya di Tangerang atau di kota Tangerang, saya kurang tahu persisnya, lupa saya persisnya. Nah, jadi 3 hal yang kita lihat di ujung masa kekuasaan Pak Jokowi itu gelisah, galau, ya kan, banyak sekali meminta maaf, lalu saat yang bersamaan ya banyak sekali tuntutan-tuntutan untuk beliau diadili dan anaknya dengan sendirinya diminta untuk tidak dilantik, ya. Lalu di tengah situasi seperti itu dijawab dengan survei-survei tingkat kepuasan 75-80%. Ingin seolah-olah mementahkan yang gelisah itu kan sebetulnya bukan Jokowi, yang gelisah itu adalah Bung Sakti, ya, Satria, Bung Repli, ya, Bung Faisal dan Adi Mazhar. Mungkin juga Bang Karni ikut di dalamnya gitu. Saya nggak tahu ya. Yang gelisah itu sebetulnya itu aja. 75% rakyat ini puas kok. Ini model yang sudah terlalu lazim dilakukan oleh Pak Jokowi dalam rangka menipu sih, menutup kritik-kritik itu. Kalau kritik meningkat, selalu akan diperlihatkan tingkat kepuasan. Sekian persen. Untuk sebetulnya, kan kita udah lihat pola Pak Jokowi ini. Dia ingin menjawab kritik itu dengan ledekan kepada orang yang mengkritik. Itu yang dilakukan oleh Kaisang. Ya kan? Ketika disebut Mulyono dalam pengertian pejoratif sebetulnya kan, mengkritik sebuah tindakan yang gak sesuai dengan nama, kira-kira begitu itu, malah dipasang lagi baju di belakang oleh dia Putra Mulyono. Sama dengan asam sulfat. Asam sulfat. Habis itu. Ini menariknya Bang Karni ya. Model asam sulfat itu mau dikopi pas di peristiwa Bapak Putra Mulyono. Pada asam sulfat itu relatif berhasil. Cara mereka mengeyek kritik-kritik publik itu, khususnya kepada gerakan-gerakan anti nepotisme dan dinasti itu, kena tuh dengan 2 jargon aja. Pertama adalah, oh iya saya asam sulfat, memang itu tren, kemudian orang melihatnya hebat gitu ya. Yang kedua, yang penting dipilih. Ya kan? Itu bedanya dengan dinasti yang sesungguhnya, kira-kira begitu. Di saat lupanya mereka, di saat itu keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowinya masih dalam posisi yang orang melihatnya dizalimi. Itulah kira-kira itu. Jadi ketika ia mengubah kritik menjadi candaan, publiknya juga masih menerima. Tapi peristiwa Kaisang itu, dia bukan lagi orang yang terzalimi. Dia sudah elit sendiri di mata masyarakat. Bagaimana orang terzalimi naik ke Amerika, naik private jet? Bagaimana orang yang terzalimi makan roti dengan harga 400? Yang terzalimi itu kita.
nggak naik standar hidup dan ekonominya. Beda sama Kodari, standar hidup naik. Itu kira-kira ya kan. Kalau kita bikin gini aja. Terima kasih. Tiap kritik kita itu disebut di bawahnya itu karena lo nggak kebagian Rai, kan kira-kira gitu tuh. Besok-besok juga kalau dipanggil istana lo diem, gini hidup kita. Jadi ketika asam sulfat itu muncul, dia di posisi yang masih kelihatan orang terzalimi. Tapi ketika Praipat Jati itu muncul, dia udah kelas tersendiri, udah jauh itu. Kalau tagline-nya sebelumnya adalah kita adalah Jokowi, sekarang udah beda. Jokowi adalah Jokowi, kita rakyat biasa.